Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1, Bapak Haji Heri Karim, dan pimpinan cabang Aisyah Bekasi Timur 1, Ibu Haja Marsina, dan dari Lazismu Ustadz Sinten? Pak Agus nggih. Agus Hermawan nggih. Ustadz Agus Hermawan yang semoga semuanya saja kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pagi ini insyaallah kita akan mencoba membahas, lebih tepatnya ini kajian tafsir sebenarnya kan, karena bidang saya kan tafsir. Bukan tauhid, mungkin perlu dikoreksi. Jadi lebih kepada bagian kajian tafsir, cuman tematik berkaitan dengan fikih zakat. Ya, judulnya mirip-mirip di acara Unisma kemarin ya. Jadi apa? Semangat kenabian, pakai kata-kata kenabian gitu aja. Dalam memberdayakan apa? Zakat. Sebelumnya saya mungkin mau cerita dulu bahwa ketika suatu saat itu saya ngisi kajian tentang fikih zakat di sebuah masjid di daerah Bintara. Itu ada masjid namanya Subul Salam, sama di Al Ihsan, tapi bukan yang Pondok Timur Mas, tapi yang di Jaka Setia apa Jaka Sampurna, itu saya lupa nama. Jaka Sampurna ya, Jaka Sampurna. Itu begitu saya selesai ngisi kajian itu, ada dua orang bapak-bapak di masing-masing masjid satu-satu, di Subul Salam satu, di Al Ihsan itu juga satu, mendatangi saya. Terus dia bilang, saya baru tahu Ustaz, ternyata selama ini saya nggak pernah zakat ya. Iya, jadi saya, karena dia baru tahu ilmunya zakat, jadi dia ngomong gitu, selama ini saya nggak pernah zakat, padahal dia ini pengusaha, dua-duanya ini pengusaha, jadi nggak pernah zakat selama ini. Terus Bapak selama ini bagaimana? Ya saya ngasih aja, sodako aja udah. Kalau ada masjid butuh bantuan ya saya bantu, ada anak yatim butuh bantuan ya saya bantu. Pokoknya saya bantu gitu aja, dia bilang gitu. Terus jadi nggak pernah zakat, itu nggak pernah. Ya sodako gitu aja, sering sodako. Saya bilang ya udah Pak, ditaubati, saya bilang. Yang lalu biar berlalu, ila maqad salaf, ditaubati. Sekarang Bapak zakat, saya bilang gitu. Terus beliau bilang, saya sudah bangkrut Ustaz, dia bilang gitu. Dua-duanya itu, iya, dua-duanya itu. Betul. Sekarang enggak, maksudnya gini, bayangkan Bu ya, kan kalau dalam hadis yang sering kita dengar adalah mana qasat malun min shadaqatin, kan gitu ya. Jadi harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Tapi ini rajin sedekah kok bangkrut, coba bayangkan. Ini real, ini kisah nyata, dua orang itu. Terus jadi nyata-nyata rajin sedekah tapi bangkrut.
Saya bilang ya sudah ditobati saja, saya bilang ditobati saja. Terus saran saya, karena sebenarnya kalau orang tidak bayar zakat itu, padahal dia sudah wajib zakat, itu hitungannya kan utang sebenarnya itu ya. Itu utang. Saya bilang ya sudah, sekarang di samping bertaubat, Bapak kalau sedekah, saran saya nih diniati zakat, saya bilang itu. Bayar utang zakat yang dulu lah gitu. Saya sarankan begitu. Qadarullah, salah satu di antara keduanya itu ketemu lagi dengan saya cerita. Alhamdulillah Ustaz sekarang sudah mulai bangkit saya. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh kembali. Setelah setiap kali sedekah sekarang diniati zakat, niat bayar utang zakat dulu yang dia tidak pernah keluarkan itu. Ya karena memang rupanya yang bersangkutan ini nggak ngerti ilmunya zakat. Jadi seperti halnya orang yang sholat qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh gitu loh. Sedekah kan sunnah ini. Nah ini zakatnya nggak pernah dia. Karena kalau kita bicara dalam fikih, zakat itu kan amwalun makhsusatun. Jadi harta yang tertentu. Kalau kita bicara zakat itu dia adalah amwalun makhsusatun, harta yang tertentu. Jadi pelakunya tertentu, jenis harta tertentu, peruntukannya juga tertentu, dengan niat tertentu, itu semuanya serba tertentu. Makanya nanti kan tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun tetap dianjurkan infak. Makanya kan dalam programnya Lazismu kan ada infak sedekah dan seterusnya itu, dan wakaf bahkan, tidak hanya melulu zakat. Karena zakat memang tidak seluruh harta dikenai kewajiban zakat. Intan permata itu lebih mahal dari emas dan perak. Tapi zakatnya intan permata itu tidak ada. Ketentuan bahwa nanti ada ketentuan infak silahkan, tapi bukan ketentuan zakat. Kuda itu lebih mahal daripada kambing, daripada sapi, dia lebih mahal daripada semua itu. Tapi untuk ternak kambing dan sapi itu ada ketentuan zakatnya, tapi kuda tidak ada. Namun bukan berarti lantas lepas dari infak, karena nanti ada ketentuan namanya apa? Infak itu sendiri. Nah, ini nanti akan beda dengan kalau dia jualan kuda, nanti kena zakat ijarah. Atau dia menyewakan kuda, nanti kena zakat ijarah dan seterusnya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, itu baik kuda asli maupun Mitsubishi kuda sama saja. Itu singkat kata singkat cerita, zakat itu memang tertentu dan hukumnya wajib, karenanya kemudian niatnya juga harus betul-betul diniatkan sebagai bentuk zakat mal kita atau zakatul fitri kita. Karena secara umum zakat itu kan dibagi dua. Jadi ada zakatul fitri, ada zakatul mal gitu ya. Kalau zakatul fitri berkaitan dengan zakat badan, perseorangan. Anak bayi yang baru lahir pun kalau sudah masuk, kalau dia memang lahir di bulan Ramadan dan dia hidup sampai dengan sebelum salat Id, maka dia tetap wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Kenapa? Karena walaupun dia sendiri belum bisa apa-apa karena masih bayi, tapi orang tuanya, walinya wajib mengeluarkan zakatul fitrinya, karena itu zakat badan, zakat perseorangan. Dan wajibnya zakatul fitri itu di per matahari akhir Ramadan tenggelam itu. Jadi begitu matahari akhir Ramadan tenggelam, itu wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Namun bukan tidak boleh kalau kita mempercepat dikeluarkan zakat sebelum itu. Beberapa masjid, ada beberapa jamaah kan mengeluarkan akhir-akhir Ramadan ya. Akhir-akhir Ramadan itu dikeluarkan lebih awal, karena pendistribusiannya kan targetnya adalah fuqara masakin bisa makan saat sholat Id. Maka dipercepatlah itu zakat itu. Boleh nggak? Boleh. Zakat itu dipercepat boleh. Tapi kalau diakhirkan dengan sengaja tidak boleh, itu zalim. Jadi kalau ada orang dengan sengaja mengakhirkan zakat, itu zalim, tidak boleh. Kalau zakatul fitri berisiko dengan tidak sahnya zakatul fitri. Jadinya malah sedekah biasa kalau sudah ditegakkan sholat Id. Namun kalau zakatul mal, kalau disengaja ditunda diakhirkan, itu bisa zalim, kecuali ada udzur. Kalau tidak ada udzur, tidak ada masalah. Kalau disegerakan malah boleh. Nah, zakatul fitri kalau dikeluarkan pada sebelum tenggelamnya matahari bulan Ramadan terakhir itu masuknya namanya mempercepat dikeluarkannya zakatul fitri, karena memang target utamanya adalah fuqara masakin bisa makan saat sholat Id.
Dan zakatul fitri ini memang zakat yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu maksudnya untuk sifatnya BLT lah, bantuan langsung telas gitu loh. Yang untuk dimakan memang untuk dimakan itu. Itu yang harus ketahui pertama tentang zakatul fitri. Kemudian yang kedua, ini berbeda dengan zakatul mal. Kalau zakatul mal ini nanti ada banyak macamnya ya. Ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat perdagangan, termasuk sewa menyewa dan yang serupa dengan itu, termasuk nanti berkaitan dengan profesi, berkaitan dengan ternak, berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan tambang, berkaitan dengan barang temuan, lukotoh. Tapi barang temuan yang dimaksud misalnya ibu gali sumur terus dapat mahkota Raja Majapahit, nah itu baru namanya lukotoh itu namanya. Wah, apa ada begitu Ustaz? Ada Bu. Saya dulu zamannya masih TVRI kalau nggak salah itu ya. Saya masih di Jawa Timur. Ada orang di Jombang apa di Trowulan, di Mojokerto Trowulan itu gali sumur di tengah sawah dapat itu mahkota, nggak tahu Pak, mahkota Raja Majapahit atau siapa, nggak ngerti itu. Oh itu namanya lukoto. Walaupun saat itu diserahkan ke pemerintah ya. Ya sudah nggak apa-apa, itu terserah. Tapi saya punya jamaah orang Wika itu ketika ngerjain proyek jembatan dan macam-macam di daerah Trowulan Mojokerto itu, yang konon katanya itu pusatnya Majapahit pada masa itu sering kalau gali-gali pondasi, gali-gali apa itu nemu emas itu sering katanya. Harta karun, harta Majapahit itu. Nah, cuman jamaah saya cerita Bu, ini menarik Bu. Jamaah saya cerita, itu Ustadz, orang-orang yang ngambil emas itu, yang ngambil emas temuan, emas lukoto temuan saat pembuatan jembatan atau pembuatan proyek bangunan di daerah Mojokerto dan sekitarnya itu rata-rata sekarang jadi miskin semua Ustadz. Loh, kok miskin semua? Kenapa? Ya mungkin karena tidak ngeluarin zakatnya itu. Iya, karena lukoto itu ada zakatnya, itu seperti itu. Nah, posisi zakat itu karena wajib maka harus diniatkan dalam hal ini supaya membedakan antara zakat dan sedekah biasa. Makanya harus ada niat dalam hati karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amal itu dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya penting dalam hal ini meniatkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita, dalam hati kita keluarkan untuk zakatul fitri atau zakatul mal tadi itu. Nah, kalau kita berikan langsung sasaran kepada mustahik, memang kita tidak wajib mengikrarkan ini zakat mal saya. Tapi kalau kepada amil kita mesti menyampaikan bahwa ini adalah zakat mal saya, supaya amil tahu ini adalah zakat mal karena mustahiknya tertentu yang diatur oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Itu seperti itu. Yang ada 8 asnaf tadi itu. Itu seperti itu. Jadi karena zakat dan itu nanti berkaitan dengan kalau secara umum ya kalau zakatul mal itu berkaitan dengan haul dan nisab. Haul itu putaran tahunnya, nisab itu batas minimal wajibnya zakatul mal itu. Biasanya masing-masing lembaga amil zakat sudah punya tabelnya masing-masing. Ya, nanti tinggal nanya ke Lazismu kira-kira tabelnya untuk jenis ini berapa dan seterusnya. Tapi secara umum untuk zakatul mal itu kalau dikaitkan dengan emas itu 20 dinar. 20 dinar itu kalau digramkan kira-kira 85 gram atau 90 gram. Saya nggak tahu harga emas berapa Bu sekarang. Berapa? 2 juta? Oke. Oh, naik terus. Loh, saya lama nggak kelihatan. Bapak sekarang kok tambah muda? Oh, tambah kumis ya, tambah. Oh, tekan 2 juta ya? Berarti berapa? 100 berapa? Kalau 90 aja 100 berarti 180 juta ya. Jadi kalau saldo akhir tabungan jenengan 180 juta itu batas nisabnya itu. Belum haulnya nisabnya aja. Itu kalau dikurskan ke emas ya.
Itu diantara ulama yang mengkurskan ke emas itu adalah Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu. Tapi ada juga beberapa ulama, bahkan banyak ulama juga yang mengkurskannya dengan perak. Nah, kalau dengan perak itu 200 dinar, 200 dirham maaf, 200 dirham. 200 dirham itu hampir setara dengan perak 600 gram lah. Nggak sampai sih 590 berapa ya, 600 gram lah biar gampang hitungnya. Kalau 500 gram itu perak berapa harus sekarang perak? Yang jualan perak siapa? Ya kira-kira kalau sekarang 17 jutaan. Kalau sekarang ya kira-kira 17 jutaan. Itu jadi kalau saldo tabungan ibu itu sudah mencapai 17 juta, berarti itu sudah mencapai nisabnya itu. Kalau ibu pakai kursnya perak. Kalau kita pakai tarjih ya, mana yang lebih kuat Ustadz? Perak apa emas dalam fikih ini? Kalau kita pakai tarjih. Yang saya tahu kalau pakai tarjih itu yang paling kuat emas. Kenapa? Karena hadis Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, zakat itu diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang miskin mereka, di antara mereka. Kira-kira kalau ada orang punya tabungan saldonya 17 juta itu kaya apa miskin kira-kira? Masih miskin berarti. Kalau yang 180 juta lumayan lah. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, tapi gini. Tapi tidak ada salahnya kalau jenengan tetap menyisihkan dari 17 juta itu. Bahkan dengan niat zakat tidak ada masalah. Karena zakat itu kurang tidak boleh, pas harus, lebih boleh zakat itu. Artinya taruhlah misalnya angka 17 juta yang serupa dengan atau di bawah 180 juta tadi itu tidak masuk dalam nisab. Tapi jangan niatkan zakat itu tidak ada masalah. Karena zakat itu saya ulang tadi kurang tidak boleh, pas harus, lebih dianjurkan malah tidak ada masalah. Toh lebihnya namanya sedekah. Nah, jadi taruhlah misalnya jenengan itu masih belum wajib zakat, tapi dengan diniatkan sebagai zakat juga nggak ada masalah. Atau infak niat sedekah gitu aja. Infak, sedekah dan seterusnya nggak ada masalah. Yang jelas harus tetap infak, jangan sampai tidak, karena bagi orang-orang yang beriman dengan baik dan benar di dalam hartanya itu pasti dia agendakan hakul lisaili wal mahrum. Itu harus diagendakan. Apalagi kalau kita peduli dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus dengan sengaja mengagendakan sebagian harta kita itu untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya diantaranya. Kita akan coba masuk pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 43. Surah kedua ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa Al-Baqarah ayat 43 nggih. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jamaah. Yang perlu kita catat dengan baik adalah perintah salat dan perintah zakat itu disebut secara bersamaan dalam Al-Quran. Kalau kata saya Sabik dalam fikih sunnahnya itu 82 kali atau tidak kurang dari 80 kali, tepatnya kalau saya tidak salah ingat itu 82 kali kalau saya tidak salah ingat. Itu secara bersamaan ya, salat dan zakat disebut secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa kalau salat ini hablum minallah, sementara kalau zakat itu hablum minan nas. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu tidak cukup kalau hanya hablum minallah saja. Tapi kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama juga. Tidak cukup hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama. Itu dua-duanya harus. Karena itu syarat kemuliaan. Wa dzuribat 'alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ali Imran ayat 112. Dan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah maupun tali hubungan baik mereka dari sesama atau hubungan baik dengan sesama. Makanya saya ulang, dalam sholat sendiri pun itu dipuncai dengan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan itu lagi-lagi hablum minallah dan hablum minan nas.
apalagi digabung dengan zakat. Ini penting saya sampaikan karena begini, ada sebagian orang karena ketidakpahamannya, dia hanya sibuk memperbaiki sholatnya, tapi tidak memperbaiki hubungannya dengan sesamanya, dengan dalih bahwa yang penting sholat saya. Sehingga ini kisah nyata, dari saya pernah mendengar langsung dengan kuping saya. Jadi ceritanya itu, ada seorang di daerah Jakarta Utara itu dapat gusuran BKT, kalau saya nggak salah saat itu 5 miliar saat itu. Kalau saya nggak salah ya, itu 5 miliar. Tapi tetangganya itu nggak ada yang kecipratan sodakohnya, bahkan fukorok masakinnya nggak ada yang kecipratan zakatnya lah. Yang ada rumahnya tambah gede, terus tambah bagus, mobilnya baru, tiang listrik yang tadinya di luar pagar sekarang masuk ke dalam pagar. Pokoknya yang ada tambah bagus. Ya nggak tahu gimana ceritanya itu. Nah, singkat kata singkat cerita, dia ini ditegur oleh orang setempat. Ngomong gini orang setempat itu. Saat itu saya ada di situ, Pak Haji, dapat gusuran banyak 5 miliar, kok tetangganya nggak ada yang kecipratan sama sekali zakatnya atau sodakohnya. Kata orang ini, yang penting kan sholat gua, kata dia gitu. Yang penting sholat gua, kata gitu. Yang penting sholat saya gitu. Nah terus, lah emang kenapa? Ya kan sholat kan, kalau sholatnya bagus, kata Nabi kan yang lain dianggap bagus katanya. Kalau sholatnya buruk, yang lain dianggap buruk. Hadis riwayat At-Tabarani itu. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang dihisab pertama kali dari seorang hamba itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya buruk, yang lain dianggap buruk. Nah, saya di situ itu kuping saya kan kewatal ya. Kawan arungane. Saya nanya, loh, Pak Haji dari mana tahu kalau Pak Haji itu sholatnya bagus? Saya berjamaah. Saya di musola, sholat kadang di masjid, saya jadi imam, bos, pokoknya gitu. Oke. Sekarang Pak Haji sholat, sementara kita tahu Pak Haji kan uangnya banyak nih karena dapat gusuran BKT tadi itu. Yang di dalam harta Pak Haji itu kan ada hak orang lain. Nah sekarang kebayang nggak Pak Haji sholat ditenagai dengan makanan, yang makanan itu Pak Haji beli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Pak Haji sholat menutup aurat dengan pakaian yang Pak Haji beli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Pak Haji ke masjid, ke musola pakai kendaraan yang dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Karena belum dikeluarkan haknya. Itu kalau dalam hadis Sahih Muslim itu, ada orang teriak, ya Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fakaifa yustajabulah, kata Nabi. Bagaimana akan diterima oleh Allah? Wong semuanya serba apa? Haram. Nah, sekarang di pakaian Pak Haji, di makanan Pak Haji, di pada kendaraan Pak Haji itu bercampur dengan hak orang lain. Lalu bagaimana akan Allah terima? Bagaimana dia bisa bilang bahwa sholatnya bagus sementara ya berkaitan infak sedekah terutama zakatnya tidak dia tunaikan. Allahu Akbar. Nah begitulah kadang sebagian orang itu kena talbis iblis tadi itu. Merasa cukup hanya dengan memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, tapi lupa memperbaiki hubungan dengan sesamanya. Nah, tentu karena memang zakat ini adalah, terutama zakatul mal ya, itu adalah merupakan zakat yang disyariatkan dalam rangka untuk mengentaskan masyarakat yang tidak mampu, terutama supaya menjadi mampu, menjadi muzaki, untuk membantu perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang lain-lain yang ada 8 asnaf itu. Maka memang spirit yang mesti dibangun itu harusnya adalah spirit memberdayakan zakat itu seoptimal mungkin. Sehingga ada istilah zakat produktif. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada dalam hadis Sahih Bukhari. Ada dalam hadis Sahih Bukhari itu hadisnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dalam Sahih Bukhari beliau berkata, apa kata Ammar bin Yasir radhiyallahu an? Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, kata beliau. Ada 3 hal
Yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi. Sanggup berlaku tengah, adil, jujur pada diri sendiri. Yang kedua, wabadul salam lil alam. Menebar salam ke seluruh alam. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtari. Mau berbagi di saat dia sendiri sulit atau sempit. Itu terjemahan teksnya. Saya baca dalam syarahnya, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ternyata wal infaqu minal iqtar itu syarahnya adalah wal infaqu minal iftiqar. Jadi mendermakan atau menginfakkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Artinya gini, kalau sekiranya zakat kita terkumpul banyak, dan alhamdulillah masya Allah di Lazismu terkumpul banyak, alhamdulillah semoga menang terus insya Allah dan barokah. Itu kalau tentu semaksimal mungkin itu jangan dibagikan dengan cara yang tadi, yang BLT tadi, yang konsumtif tadi itu, yang bantuan langsung telas tadi itu. Karena saya pernah nonton berita di sebuah televisi, Ustadz, itu lembaga amil zakat dalam skala nasional, saya nggak sebut nama lembaganya, plat merah sih kayaknya. Terus apa? Dia jadi yang bersangkutan itu ngumpulin sekitar 1.000 anak yatim, fakir miskin. Itu akhirnya per orang dapat 200.000 atau berapa, terus pulang. Itu yang saya bilang BLT, bantuan langsung telas tadi itu. Nah, nggak sepenuhnya salah sih memang. Cuman kan sayang kalau dana sebesar itu habis gitu aja. Nggak salah sih itu khalus surur, membahagiakan hati orang lain dengan cara seperti itu. Cuman kan akan lebih baik kalau seandainya tadi diadakan misalnya untuk membantu UMKM dan yang lain sebagainya itu. Jadi kalau misalnya maaf nih, ibu-ibu punya tetangga pinter nyopir, nggak punya SIM, nggak bisa ngelamar kerja, dia buatkan SIM pakai dana zakat kita, itu bisa supaya dia bisa bekerja. Jangan dikasih uangnya, nanti nggak jadi SIM. Buatkan SIM dia gitu. Jadi uangnya jangan dikasih uangnya dulu, buatkan SIM dulu supaya dia nanti dapat SIM terus bisa bekerja. Itu begitu. Nah, sama dengan misalnya ada orang jual gorengan misalnya, kompornya sewelek ya. Atau gerobaknya udah jobwelek, bukan jelek, jobwelek misalnya. Ya, kita kasih yang baru supaya dia bisa berusaha itu. Itu monggo silakan. Nah, soal mekanismenya itu terserah. Termasuk dengan cara yang sudah disebutkan oleh Pak Ustadz Agus Hermawan tadi itu. Jadi itu semua dalam rangka untuk memberdayakan zakat supaya tidak hanya konsumtif tapi juga produktif. Termasuk untuk pemberian beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi ataupun yang tidak mampu, supaya nanti di besutan tangan-tangan kita dengan izin Allah mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, yang prestasinya tidak hanya sundul bumi, sundul langit bahkan kalau perlu. Itu seperti itu. Ya, artinya tidak kesalehannya tembus langit sana. Itu seperti itu. Nah, itu wal infaq itu bisa menyempurnakan iman, Bu. Ya, makanya kalau misalnya ibu, maaf ya, zakat sendiri mungkin tidak banyak zakat kita, sehingga kemudian tidak bisa secara produktif, misalnya paling konsumtif. Tapi kalau dikumpulkan dalam satu lembaga, badan tertentu yang itu merupakan ambil zakat yang ibu-ibu percaya, maka insya Allah itu akan lebih maksimal dalam pemberdayaannya. Kita belajar dari sahabat Nabi yang Allah utus ke Yaman saat itu. Siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an diutus oleh Nabi ke Yaman itu dengan perintah diantaranya adalah tentang zakat. Jadi setelah mensyahadatkan orang Yaman, mengajak mereka untuk sholat, termasuk diantara adalah zakat. Dan nanti di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ini menjadi gubernur di Yaman yang saya baca dalam fikih sunnah saya sabik ya, dalam kurun waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai. Saya baca dalam fikih sunnah saya sabik di bab tentang zakat. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an menjadi gubernur di Yaman, itu sebagian zakat orang Yaman dikirim ke pusat. Sayyidina Umar radhiyallahu an marah itu sebagai khalifah. Iki karepe Mu'ad piye iki? Nah, tapi di hadisnya enggak gitu amat, ini modifikasi ya. Tapi kira-kira belum marah. Apakah di Yaman orang miskinnya sudah berkurang kok dikirim ke pusat?
Kata sahabat Mu'ad, iya sudah berkurang, itu lebihnya. Jadi orang miskin tidak terpenuhi di sini. Tahun kedua, separuh bahkan lebih dikirim ke pusat. Itu khalifah marah lagi tuh. Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin itu marah. Iki piye to Mu'ad iki? Apa semakin habis orang miskin di Yaman itu? Jawabannya apa? Iya, semakin habis. Itu lebihnya itu. Itu zakat lebihnya separuh lebih dikirim. Berarti peningkatan gitu. Tahun ketiga 100% zakat orang Yaman dikirim ke pusat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngamuk. Apa sudah habis orang miskin di Yaman itu? Kata Mu'ad sudah habis. 3 tahun. Kalau gubernur tak pilih. Ya. 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai. Itu gubernurnya Mu'ad bin Jabal. Itu saya baca dalam fikih sunnah saya sabik di bab tentang zakat itu. Allahu Akbar. Nah, jadi makanya gini, saya itu kan sering ya namanya juga Ustadz kaki lima keliling-keliling gitu ya. Menjajakan cahaya. Itu pernah ada satu masjid, yang nggak cuma satu masjid, ada beberapa masjid. Itu ngasih pengumuman gini. Alhamdulillah bulan Ramadan ini gitu. Dia ngomong gitu. Alhamdulillah bulan Ramadan ini kita bisa menyantuni anak miskin dan anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu lebih banyak. Sekarang orang miskin dan anak yatim yang kita santuni jumlahnya meningkat 200 orang gitu. Itu saya dalam hati itu mikir gitu. Ini saya harus seneng apa sedih gitu. Satu sisi oke, nampaknya senang karena perolehan zakatnya besar sehingga banyak yang bisa diberi. Satu sisi kayak gitu senengnya, tapi satu sisi saya mikir gini, loh, kok zakat rajin didistribusikan di masjid itu, tapi kenapa masyarakat sekitarnya kok malah naik jumlah? Iya, mustahiknya kok semakin naik. Berarti kan nggak sesuai dengan harapan, gitu loh. Kan aneh itu seperti itu. Terus saya di tengah-tengah sedih itu, ada seorang ustadz mendekati saya, dia bilang, Alhamdulillah Ustadz, di sini orang miskinnya sudah menurun kok. Alhamdulillah. Iya Ustadz, orang miskinnya sudah menurun ke anak cucu maksudnya. Repot. Ini kisah nyata, Bu. Saya cerita ini betul-betul terjadi itu. Mas saya kadang bingung, ini saya harus seneng apa harus sedih ketika dia mengatakan Alhamdulillah sekarang fuqara masakin yang kita bantu semakin banyak. Itu kan repot itu. Ini apakah kegagalan atau keberhasilan zakat ini? Makanya harusnya kalau zakat yang membawa semangat kenabian itu kan harusnya zakat itu disampaikan secara produktif dan atau solutif begitu ya. Bahwa yang konsumtif ada silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk zakatul mal sepatutnya lah kemudian secara produktif dan atau solutif tadi itu.